sebut 36 PPNB ini sebagai pemersatu NKRI. Why not? Kenapa tidak? Karena yang Nusa Utara itu selalu ngancam ini ke Filipina terus ya. Yang bermasyarakat ingin ke Malaysia, yang Musa ingin ke Papua New Guinea segala macamnya. Jangan sampailah mereka itu menjadi hilang dari anak bangsa ini. Oleh sebab itu kami sebut dengan sabuk NKRI, pengikat NKRI. Tadi kalau sabuk luar biasa Pak. Dia ada Putu Isbi di Aceh, kemudian ada Samudra Langsa, ada Ika Subhanallah sampai kepada timur juga ada sampai ke Musamus. Sengaja yang mana hijau itu ada UB dan Koman karena di sana banyak hutan dan timah yang sudah mulai habis. Oleh sebab itu sudah mulai dikurangi pembiayaan dari PT Timah kepada kami seperti ini. Lanjut latar belakang penelitian. Nah ini penting sama dengan Pak Deputi tadi. Pemerintah di dalam klausul menimbangnya konsiderannya itu menyatakan adalah untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 45 khususnya di wilayah-wilayah yang termasuk dalam kawasan 3T ya, terluar, tertinggal, dan terdepan. Saya berharap jangan sampai menjadi 5T, terabaikan dan tertindas atau terzolimi. Nah itu cukup 3T saja lah, terluar, tertinggal, dan terdepan. Jangan sampai menjadi terabaikan atau terlupakan. Apa itu? Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia. Itu jelas sama. Meratakan sarana dan prasarana pendidikan tinggi, meningkatkan mutu pendidikan. Secara khusus, percepatan pembangunan di daerah karena APK pendidikan tinggi yang masih rendah. Ini sesuai dengan pernyataan Menteri Pendidikan pada saat itu, Pak Nuh menyatakan, ya, saya kutip nih, ada di laman itu sendiri. Ya, tidak adil rasanya kata beliau jika PTN hanya milik kota besar. Kita harus dirikan PTN karena masyarakat sangat membutuhkan Pak Nuh. Begitu bunyinya. Jadi saya kutip saja seperti itu. Nah Bapak, ini latar belakang penelitian. Jadi dalam rangka melaksanakan amanah pembukaan Undang-Undang 45 dan Undang-Undang 45 itu sendiri mulia dan sangat bagus. So, what itu? Setelah penelitian, apa yang terjadi? Nah ini, saya kemarin diskusi sama teman-teman dari Aceh. Beberapa bulan Anda dinegerikan, baru Pak, Anda masih bahagia hari ini. Saya sudah 5 tahun, ya. Jadi penderitaannya itu sama-sama kita jalani. Pertama, aset-aset PTS diserahkan kepada negara. Lahan, tanah. Saya kemarin nanya kepada teman-teman, di antara di sini siapa yang memiliki lahan lebih dari 150 hektar ada enggak? Enggak ada Pak, enggak di UBB lah paling besar. 153 hektar diserahkan kepada negara. Itu sudah sebuah kampung Pak. Ya kalau begitu seperti ini. Diserahkan kepada negara. Nah, bangunan, kendaraan dan sebagainya termasuk mahasiswanya. Namun sayang begitu sayang, SDM berupa dosen dan tenaga pendidikannya tidak diakui secara langsung oleh negara. Mengapa? Nah, itu sangat. Padahal hal inilah yang paling penting. Tanpa dosen dan pendidikan mustahil proses belajar dan mengajar dapat berlangsung. Status kepegawaian dosen dan tenaga pendidikan tidak jelas, swasta bukan, negeri pun terabaikan. Kasihan sama teman-teman saya ini. Terjadi ketimpangan perlakuan antara PNS dan non PNS. Bahkan ada yang PNS pakai kopri bajunya, yang non PNS nggak pakai kopri bajunya, upacaranya di belakang. Ini kan gimana kita seperti ini kan? Bapak pula berbeda kata saya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan itu segera berakhir. Persoalan yang muncul di antaranya ini saya catat waktu PD 3, ini sebenarnya banyak, saya ringkas saja di 5. Pertama, persoalan tenaga struktural. Non PNS tidak dapat menduduki jabatan-jabatan tersebut. Jelas apa? Hanya rektor-rektor yang luar biasa saja berani untuk memberikan jabatan kepada yang bukan non PNS, yang lain walau alam bisawab. Padahal mereka layak dan kompetensi. Ya iya, sudah rektor kepala, sudah setiap keluar lagi beban lagi kayak tadi ini. Berarti kasih jabatan pendiri lagi, luar biasa. Soal alokasi gaji pegawai yang belum bersumber dari APBN. Sedangkan bantuan dari sumber lain APBD BUMN dibatasi selama 5 tahun. Contohnya itu yang Batam itu. Kasihan juga itu. Kemudian juga Kepri, kasihan juga itu. Kemudian Bangka Belitung UBB, Polman, Timas sudah mau menguranginya, kasihan. Dari PNBP sangat terbatas, tidak mungkin. Kemudian masalah pejabat, pengadaan barang dan jasa menjadi
terkendala karena minim PNS, KPA, PPK, bendahara tidak bisa. Ya. Pengembangan karir yang tidak jelas karena tidak ada payung hukumnya. Dualisme kebijakan seperti Polimarin. Polimarin itu juga unik. Satunya di Kementerian Pendidikan dan Dikti, yang satunya lagi di Kementerian Hukum Perhubungan. Ya, ini bingung juga ini mereka, kasihan juga. Ya, kaki kanan ke satu, kaki kiri ke satu seperti itu, akhirnya pincang semuanya nih. Kemudian terjadi kesenjangan secara psikologis antara PNS dan non PNS sekarang ini. Padahal mereka yang non PNS itu sudah berkarir cukup lama Pak. Bahkan sebagai pendiri PTS dan pendiri PTN tersebut sungguh sangat herois. Kesejahteraan yang masih jauh dari harapan. Jujur Pak, ya masih ada yang di bawah UMR upah kita itu. Sangat gak kaya jadi dosen sehingga tidak bisa diikutkan dalam BPJS. Jujur, ikut BPJS-nya tidak bisa karena gajinya di bawah UMR. Kasus di Borneo utarakan kawan-kawan. Belum adanya jaminan sosial dan kesehatan yang sesuai dengan harapan. Bahkan ada yang meninggal dunia tak dapat apa-apa kecuali kain kafan. Itu sudah terjadi. Kasihan Pak. Subhanallah. Lanjut. Sebenarnya masih banyak lagi. Lalu apa yang akan dilakukan bersama para pimpinan kami? Ikhtiar panjang yang dilakukan tentang 2010-2015, ikhtiar yang sudah dilakukan baik oleh PT PTNB, Pak Forum Pimpinan dan juga ILP. Satu, menyampaikan aspirasi ke beberapa kementerian terkait. Mungkin bapak-bapak kementerian mau bosan lihat wajah kawan-kawan saya ini. Setiap kali ketemu nanya masalah nasib terus. Ya. Kemudian menyampaikan aspirasi ke wakil rakyat baik daerah maupun pusat. Bahkan sudah berkali demonstrasi kawan-kawan di daerahnya masing-masing. Ke pusat sudah berkali-kali kami ke DPR. Sampai sekarang berganti DPR-nya pun masih juga seperti itu. Aksi keprihatinan di masing-masing kampus sudah kami lakukan. Aksi keprihatinan secara nasional sudah kami lakukan. Menemui staf khusus presiden sudah kami lakukan. Demonstrasi mogok ngajar belum dilaksanakan. Nah ini teman-teman sudah mana saya demo dia mah. Tapi sabar, kita bukan mula, kita ini kan masih Pancasila, kita tidak cocokkan. Tapi insya Allah kalau memang demikian maunya nggak apa-apa. Ya, hingga hari ini Pak, ikhtiar kami belum juga berakhir dan belum ada hasil juga. Belum ada satupun kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Pertanyaan kami, kemanakah negara ini? Sehingga jerit hati anak-anak negeri tak lagi dipeduli. Apakah ini suatu pembiaran namanya? Wallahu a'lam. Kita jawab. Harapan kami apa? Sama seperti Pak Deputi katakan. Negara itu harus hadir. Ini bagus kalimat ini. Negara harus hadir. Seperti yang sering diungkapkan Presiden Joko Widodo. Saya setuju. Inilah. Mari kita negara itu hadir. Siapa negara? Ya Bapak yang menentukan kebijakan, itulah sebenarnya negara. Apa yang kami inginkan? Keluarnya peraturan kebijakan pemerintah guna menjawab penyelesaian atas pengangkatan kepegawaian pada PTN baru ini menjadi pegawai negeri sipil. Satu kata. Harapan ini sendiri disandarkan dengan pijakan sebagaimana amanah yang diberikan oleh pemerintah bahwa PTN-PTN baru ini harus dapat menjadi solusi guna memperkuat kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa harus PNS? Kan juga pertanyaannya. Alasan yuridisnya, satu, pembukaan Undang-Undang 45. Mungkin kita perlu kembali untuk mempreskan pikiran kita, menyegarkan kembali karakter sudah lama dan membaca pembukaan dengan 45 ini. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang memiliki segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk saya merah guys, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kata kuncinya. Jadi amanah pembukaan Undang-Undang 45. Kemudian ini, silakan kita bedah semua itu. Undang-Undang 45, pasal 45, pasal 28 terus sedikit sama dengan kartu putih tadi itu. Kemudian, ya. Nomor 7, adanya presiden hukum tentang kebijakan pemerintah mengangkat pegawai menjadi PNS pada 1. Universitas Al-Sultan Agung Tirtayasa, Universitas Kristen Teoloyo Bangkalan Madura. Berikutnya honorer K1 dan K2 diperkuat dengan pernyataan Menpan RB baru-baru ini. Pengangkatan Sekdes, nah ini lucu,
sekdes saja bisa, kok dosen itu kalah sama sekdes ya gitu kan. Adanya klausul dalam peraturan pengendalian PTNB ada apa kalimat itu, bahwa alih status selambat-lambatnya 5 tahun. Ada klausul itu, tapi nggak pernah dilakukan pada itu. Kenapa harus PNS? Sosiologis dan ekonomis. Satu, pengalian aset namun tidak dibarengi dengan pengalian SDM pendidikan PNS itu jelas sosiologis membebani. Para dosen dan pegawai telah lama mengerti, bahkan ada yang menguji PNS, nah mestinya di situ. Ya. Telah memiliki kualifikasi yang cukup, pendidikan formal, sergos, NIN dan lain-lain, dan itu kita diuji, Pak. Rasio dosen dengan jumlah siswa masih sangat rendah. Lucu kita ini. Syarat mendirikan program studi di kementerian itu syaratnya 6 dosen S2 semuanya. Dan kemudian kami ini dianggap belum punya dosen itu. Kasus ada di jurusan saya di teknik sipil itu kami sudah 10 tahun lebih usia kami. Baru PNS-nya 2 orang. Berarti yang lainnya itu bukan dianggap dosen. Lo kok bisa meluluskan orang? Gimana logikanya? Nah itu masalah juga. Maka secara sosiologis sangat mengganggu. Masalah pengadaan barang, masalah alokasi gaji pegawai yang belum sumber dari APBN, sumber pendanaan yang tidak ada didukung oleh Pemda, BPN atau TSN yang menaunginya. Ini masalah ekonomi. Lanjut. Ya. Kenapa bukan P3K? Kenapa bukan P3K? Kenapa teman-teman ngotot minta ke PNS? Kenapa bukan P3K? Kita mengkaji yang sudah ada saja lah. Dalam Undang-Undang ASN nomor 5 2014 itu, 1. PNS itu sebagai pegawai tetap, P3K itu pegawai dengan perjanjian kerja dan hukum tidak tetap. Itu kan bahasa halusnya. Terjadi ketidakpastian karena sewaktu-waktu dapat diberhentikan jika tidak lagi dibutuhkan. Ini kawan-kawan ini khawatir. PNS berhak menerima fasilitas. Ada yang P3K tidak berhak punya fasilitas di dalam hak P3K. Tidak ada fasilitas. Ya. Ini menunjukkan hilangnya rasa keadilan. PNS diberikan NIP, P3K tidak atau tidak jelas. PNS berhak memegang jabatan, P3K tidak berhak memegang jabatan. PNS berhak menjadi rektor, P3K tidak berhak. Jujur, semalam ini belum ketemu teman-teman. Saya download lagi, baru dapat semalam. Ada permen terbaru nomor 1 tahun 2015. Syarat menjadi rektor itu PNS. Jadi ini Pak Sofyan Effendi jelas seakan-akan yang benar bahwa kita tidak boleh memegang jabatan. Ya, saya dengar katanya P3K bisa jadi dirjen, bisa menjadi sekda, jadi rektor saja tidak bisa. Karena harusnya PNS. Ini bagaimana? Ini baru keluar. PNS sudah jelas peraturan hukumnya sehingga bisa segera diterapkan. P3K belum jelas. Karena apa? Belum ada PP-nya yang mengatur hingga hari ini. Entah sampai kapan. Itu pertanyaannya. Jadi yang sudah ada saja. Kita berpikir yang ada saja, yaitu PNS saja. P3K nanti kalau sudah ada, kan seperti itu. Ya ini kan belum ada barangnya. Masa kita menggadaikan sesuatu yang belum ada? Kan tidak mungkin. Lalu apa solusinya? Ini Pak, tawaran kami Pak. Usulan ILP. Pemerintah, dalam hal ini Presiden, dapat mengeluarkan peraturan Presiden tentang pengangkatan pegawai PTNB menjadi PNS. Saya setuju tadi, kata Pak Lutfi. Ada istilah PP pengecualian. SDM, menarik ini baru barang, masukkan ini, ya, masuk barang ini, pas dulu. Jadi sehati kita sama Pak Deputi kita ini. Mengapa Perpres? Hasil kajian hukum kami mengatakan, 1. Amanah undang-undang dan atau peraturan pemerintah jelas Perpres itu amanah ada pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, ya, pasal 5 kalau tidak salah, pasal 13. Itu diatur. Perpres bisa diterbitkan atas inisiatif Presiden yang merupakan peraturan kebijakan. Ia beda dengan PP. Kalau PP itu ada klausul yang mendelegasikannya. Perpres bersifat prinsip, itu keputusan dan penetapan komplit dan individual. Ini adalah spesial Perpres.
Perpres tentang pengangkatan pegawai PTNBM menjadi PNS sama dengan peraturan kebijakan. Dan peraturan kebijakan tidak mensyaratkan pendelegasian pasal dari norma yang di atasnya, baik undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Kalau peraturan pemerintah mendelegasikan pasal, kalau perpres tidak, itu bedanya. Jadi perpres yang paling cocok untuk kita ini, perpres pengecualian kali ini, seperti itu. Saya sangat setuju. Yang lain pasti setuju. Nah ini Pak, saya kutip dalam SK yang kami terima, perpres itu, perpres tentang pendidikan UBB, Musamus dan UBT itu. Ada kata-kata yang saya merahkan itu. Bla bla bla, semua pegawai bla 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 tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya status kepegawaian yang bersangkutan. Tidak ada sampai kapannya itu. Ini loh yang bingung kalau saya itu. Sampai kapan? Sama, ditetapkannya. Yang tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya status kepegawaian. Begitu juga semuanya. Di Poliklinik ada 5 tahun, tapi sekali belum seperti itu. Terakhir, ya. Nah ini Pak, silakan dibuka. Ini dari Kemenpan, saya kutip. Kemenpan akan memberikan kesempatan, buka kesempatan honorer K2 di Akademi CPNS. Kenapa kami nggak bisa? Tapi ini harapan, mudah-mudahan Pak Yudi itu ya sangat sakit dengan kita. Mudah harapan saya seperti itu. Jadi harapan ini kan menjadi ada semacam harapan kita seperti itu. Silakan dibaca saja. Penutup. Naskah ikhtiar sudah kami sampaikan. Beribu langkah sudah kami lakukan. Berpuluh diskusi selesai perdebatan, memperjuangkan hak ribu dosen dan tenaga kependidikan. Di sini kami berharap ada seberkas sinar dan harapan kepada tuan-tuan pengambil kebijakan. Keputusan indah kami dapatkan untuk kami bawa pulang ke kampung halaman. Kayu jual batik Melayu, dibeli orang dari Bangka. Keputusan tuan kami tunggu agar hati kami bahagia. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue sekali di Pak Fabian. Jadi kita sebenarnya yang terlalu ruwet lah gitu ya. Ada benang merahnya sebenarnya tadi yang dipaparkan Pak Devi. Tadi memang RPPS itu saya garis bawahi memang itu nampaknya lebih pas ya, karena RPPS itu di samping dia melaksanakan ketentuan yang di atasnya, baik undang-undang atau PP atau pemerintah, dia juga bisa dibuat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Nah ini memang kalau memang diperlukan payung hukum, kira-kira gitu memang biasanya pas. Ada beberapa hal yang menarik yang disampaikan Pak Dilat ya. Saya kira Prof. Hermawan ini sudah mencatatkan ya. Saya ada beberapa hal yang perlu Pak Hermawan, Prof. Hermawan tanggapi. Misalnya tadi saya nyatat di ujung soal adanya peraturan menteri. Ini nanti karena ini kan tadi disampaikan Pak Dilat, Pak. Kita langsung ini aja ya. Pak Ibrahim menyampaikan ada peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan nomor 1 tadi 2015 bahwa rektor itu harus dari PNS, dari Coba ya. Nah, artinya yang dari kalau seandainya ada pegawai ya, baik dosen atau tenaga pendidikan dari P3K itu tidak bisa menjabat sebagai rektor atau jabatan rektor lain. Nah, ini barangkali yang perlu tanggapan Pak Hermawan bagaimana terhadap informasi itu satu. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa upaya ini sebenarnya sudah cukup lama Pak Hermawan. Nah ini bagaimana Bapak menyikapi
barangkali juga menyampaikan solusi bahkan lama tadi 5 tahun lebih saya kira ini terhadap permasalahan yang dialami oleh PPS yang dinegerikan. Nah, tadi juga soal antara PNS sama P3K. Tadi harapannya kalau bisa menjadi PNS saya. Tadi ada presiden di Universitas Sultan Hasanuddin ya. Nah, kenapa tidak bisa diterapkan terhadap PNS yang lain? Kira-kira begitu Pak ya. Nah ini beberapa hal itu Pak, dan saya kira hal yang lain nanti sambil berjalannya diskusi, saya kira saya kasih kesempatan dulu kepada Profesor Darmawan Sugiono Pak untuk menanggapi, memberi saran atau membahas apa yang disampaikan oleh Pak Fadilan. Silakan Prof. Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Saya ingin menyampaikan terima kasih sekali kepada Bapak Yudi